Saya senang di tengah-tengah Rakornasus hadir Bapak Sudirman Said. Rupanya saya kenal. Saya pikir yang datang siapa kan gitu. Setelah tadi saya ketemu di bawah, oh iya, saya bilang itu. Kawan-kawan ini mulai dari pagi sudah membicarakan soal pilihan untuk menentukan calon presiden. Saya sebagai ketua umum memang saya tidak akan menentukan siapa, tapi saya menunggu hasil kawan-kawan dari tingkat bawah sampai DPD. Iya. Kenapa? Saya tidak mau menjadi otoriter. Karena dari dulu kita bagaimana kebebasan itu betul-betul dimiliki oleh semua. Maka inilah kondisi yang terjadi. Kawan-kawan sudah menentukan, dari tadi saya menunggu di bawah, siapa yang akan dipilih hari ini diumumkan. Setelah itu saya bertemu dengan Pak Sudirman Said tadi. Oh ini toh. Karena apa? Saya dengan tiga-tiganya saya mengenal baik, dan teman-teman juga tahu. Dengan Pak Ganjar saya juga baik, dengan Pak Prabowo baik, saya dengan Pak Anies baik. Tadinya saya nggak akan milih siapa-siapa. Tapi ini kan dalam lembaga atau dalam organisasi, saya sebagai pimpinan pasti saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan kawan-kawan. Maka dari itu saya terima kasih banyak Pak Sudirman Said sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini, dan rupanya dengan deklarasi hari ini itu sudah ditentukan oleh kawan-kawan. Apapun yang ditentukan saya merestuin. Dan saya juga menyampaikan kepada seluruh anggota SPSI dari tingkat pusat sampai tingkat di seluruh Indonesia satu pilihan. Iya, luar biasa. Keputusan ini berlaku untuk seluruh perangkat organisasi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, pengurus komisariat tingkat perusahaan sampai kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023, Majelis Pimpinan Sidang Rapat Koordinasi Nasional Khusus Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, Ketua Sunarti, Sekretaris Asep Jamaluddin SH. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Dan langsung kami tanda tangan di hadapan kawan-kawan semua terkait dengan Ya nanti di ini dicoret ya, jadi 2024 ya. Dimarap aja. Langsung ditanda tangan dari Ketua Umum. Di dokumentasi nanti di foto. Dia kan halaman. Mas. Benar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Sebagai simbolis, Nah, gitu. Sampai sore saya kami serahkan hasil keputusan Rakornasus SPSI 92
untuk mendukung penuh pada Bapak Anies Baswedan untuk maju dan menang menjadi Presiden Republik Indonesia 2024, supaya betul-betul bisa membawa amanah rakyat Indonesia. Apa yang dikehendaki oleh rakyat betul-betul bisa dilaksanakan, wujudkan agar rakyat betul-betul merasakan, rakyat betul-betul memiliki Presiden Republik Indonesia. Mewakili Pak Anies Baswedan, keputusan ini kami sampaikan kepada beliau dan terima kasih untuk ketulusan dan juga kesungguhan dalam mendukung proses pemilu ke depan. Mohon doa mudah-mudahan Pak Anies dan seluruh tim diberikan kelancaran. Tuh foto tuh ke depan. Yap. Dengan didukungnya Bapak Anies Baswedan untuk maju di pemilu 2024 semakin solid dan terwujud rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Jadi kalau mau dikopi dulu penulis ya, terima kasih. Karena sini aja Pak, duduk Pak. Ambil. SBS 92. Ya, cerdas, mandiri. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Saya muda lagi. Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ibu Ketua Umum kita, Ibu Sunarsi, tokoh senior sekali di pergerakan perburuan. Saya ingat dulu salah satu tokohnya juga seangkatan Pak Mukhtar Papahan. Kemudian seluruh pemimpin sidang, para pimpinan sidang dan juga tadi Pak Sekretaris Umum, Sekretaris Jenderal, para pengurus DPP, kemudian DPW, DPD, DPC dan PKU. DPC dan PKU yang berkumpul dari seluruh Indonesia dan rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pertama tentu saya menyampaikan salam dari Pak Anies Baswedan yang menugaskan saya tadi untuk hadir di sini menerima satu kehormatan, satu amanah yang merupakan bagian dari perjuangan kita bersama. Hari ini adalah deklarasi kesekian dari komunitas gerakan buruh dari mulai SP Pertanian dan Perkebunan beberapa waktu lalu, kemudian Transport Indonesia, Aliansi Buruh di Batam, kemudian SPN Serikat Pekerja Nasional di Tegal saya hadir juga, kemudian komunitas driver ojol ya, itu juga sudah mendeklarasikan, kemudian di Jogja, di Cirebon, Majalengka dan sekitarnya dan seterusnya. Dan hari ini di Jakarta kami mendapat satu suntikan energi baru dari Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 SP. Saya pengen ngajak dulu jadi juru kampanye, suaranya cukup keras ya. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari Pak Anies. Yang satu, Pak Anies adalah orang yang sangat cinta pada kolaborasi dan memahami betul bahwa negara ini tidak mungkin jalan tanpa 3 pilar. Satu, negara, yang kedua adalah pelaku usaha, yang ketiga adalah masyarakat sipil. Pelaku usaha betul para pengusaha, tapi di dalamnya core-nya adalah para pekerja. Tapi juga buruh sekaligus mewakili masyarakat sipil yang punya pandangan, yang punya
perspektif kritis, yang punya aspirasi, yang juga terus-menerus harus diperjuangkan. Dan karena itu pada setiap interaksi maupun menerima aspirasi daripada teman-teman aktivis buruh, beliau selalu menyambut dengan antusias. Beberapa poin yang sering dikemukakan, Pak Anies memperhatikan betul aspek-aspek ketenagakerjaan. Jadi misalnya 50 juta buruh itu rentan oleh hukum yang tidak memihak. Antara lain karena diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sesuatu yang sudah lama menjadi perhatian, menjadi kajian. Karena itu di dalam agenda buruan antara lain tentu saja mereview apa-apa yang menjadi regulasi sekarang untuk dilakukan perbaikan, dan aspirasi maupun masukan-masukan dari teman-teman itu sangat penting untuk kita dengan terus-menerus. Jadi hari ini adalah deklarasi betul, tapi lebih penting dari itu adalah nanti kita berinteraksi untuk memperoleh masukan poin-poin apa yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian 55 juta pekerja kelompok rentan, perempuan dan disabilitas tidak cukup mendapat perhatian karena mereka sebagiannya adalah informal. 9 juta pekerja migran Indonesia itu sulit memperoleh perlindungan, terutama di negara-negara yang memang belum cukup baik. Belum lagi dengan 4,2 juta pekerja rumah tangga yang status legalnya pun tidak cukup kuat. Karena itu ini adalah juga PR bersama kita. Nah, menghadapi semua ini, Pak Anies terus-menerus memikirkan, dan sejak di gubernur, bagaimana caranya memberikan coverage yang maksimal bagi kesejahteraan maupun perlindungan tenaga kerja. Secara umum ingin saya sampaikan beberapa poin apa yang menjadi visi atau rencana dari Pak Anies. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan yang banyak itu harus diikuti dengan upaya yang layak. Karena itu, dengan itu perlindungan akan menjadi tegak. Nah, untuk sampai ke sana, hukumnya harus adil. Tidak mungkin hukum adil itu bisa digunakan tidak mungkin hukum tidak adil bisa melindungi kaum pekerja. Kemudian mengupayakan agar kelompok-kelompok pekerja rentan itu diminimalkan. Kita mengerti Indonesia sedang membangun, tetapi dari waktu ke waktu harus ada upaya untuk membuat proteksi maupun perlindungan bagi tenaga kerja itu makin hari makin baik. Kemudian yang lain adalah perlu ada satu kepastian bahwa semua anak itu bisa memperoleh pendidikan berkualitas yang dibutuhkan sehingga pada waktunya memperoleh pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengupayakan jaminan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama, jaminan sosial semesta sepanjang hayat, sehingga yang namanya hak pekerja itu dari ujung sampai ujung itu bisa kita berikan secara layak. Mungkin orang bertanya apakah itu tidak mimpi? Tidak, karena saya pernah di pemerintahan cukup lama. Uang kita itu cukup, APBN kita cukup, iuran ibu dan bapak cukup, iuran pengusaha cukup. Kalau dikelola dengan transparan, dengan jujur, semata-mata bagi kesejahteraan warga negara, maka hal-hal selama ini mengalami penyelewengan itu semua bisa dialihkan kepada perlindungan tenaga kerja. Jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan asal kita bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, deklarasi satu hal, tapi ujungnya adalah apakah niat kita itu bisa terkonversi menjadi suara. Nah, karena itu pesan Pak Anies, mohon Bapak dan Ibu sebagai pemimpin di lingkungan masing-masing bisa menjangkau semua. Siap. Mengajak Siap. untuk yang paling dekat ya, keluarga, anak istri, kemudian lingkungan kerja, tentu saja Bapak dan Ibu punya pasukan masing-masing. Nah, bagaimana caranya pemilu 24 itu dengan pemerintah sejak sekarang dikawal sedemikian rupa sehingga perjuangan Ibu dan Bapak tidak sia-sia, karena yang menentukan pemilu, pemenang pemilu itu katanya bukan yang nyoblos, tapi yang menghitung, gitu ya. Betul kan? Nah, kalau kita kemudian tidak bersiap-siap bahwa kita juga siap bukan saja memobilisasi suara, tapi juga mengawal, sehingga kemudian penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan lebih berhati-hati, dan insya Allah suara aspirasi Ibu dan Bapak
sampai ke TPS dan dia dibawa ke perhitungan dan jadilah satu kemenangan dan semua aspirasi yang kita perjuangkan bisa kita tunaikan. Barangkali demikian yang bisa disampaikan sebagai pesan-pesan titipan dari Pak Anies, dan sekali lagi kami atas nama Pak Anies dan seluruh tim menyampaikan apresiasi penghargaan. Selamat melanjutkan Rakornasus dan Ibu Ketum kasih kesempatan lihat ke Jakarta, lihat ke kopi lah gitu ya. Jangan terlalu sibuk di dalam ini gitu. Enjoy Jakarta katanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan saya ingin mengakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Siap. Izin foto bersama, ada spanduk yang bisa kita bentangkan. Pak Ian silakan dipandung. Iya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Hidup buruh. Versi 92. Ya, cerdas, mandiri. Merdeka. Ya, terima kasih dan dipersilakan untuk